Risalah Syekh Abdul Qodir yang ke-43. Jika ada orang yang meminta sesuatu kepada manusia, maka yang demikian itu dikarenakan ia jahil atau bodoh tentang Allah, lemah imannya, kurang pengetahuannya tentang hakikat, kurang keyakinan dan kesabaran. Dan jika ada orang yang meminta kepada Allah, maka hal itu adalah pertanda bahwa ia penuh dengan ilmu Allah yang Maha Agung dan Maha Kaya, pertanda bahwa ia memiliki keimanan yang teguh dan keyakinan yang pasti, pertanda bahwa ilmu Allah selalu bertambah setiap saat di dalam hatinya, dan pertanda bahwa ia malu kepada Allah yang Maha Gagah Perkasa. Risalah Syekh Abdul Qodir yang ke-44. Jika permohonan dan doa seseorang untuk memiliki ilmu kerohanian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikabulkan, dan setiap janjinya tidak dipenuhinya untuk orang itu, maka sesungguhnya hal itu adalah karena Allah tidak menghendaki orang itu terlalu muluk harapannya, atau terlalu optimis. Sebab, kondisi dan posisi kerohanian itu tidak akan didapatinya, kecuali jika ia memiliki takut dan harapan secara bersamaan. Takut dan harapan ini ibarat dua kapak atau sayap burung. Kedua-duanya perlu ada, dan satu saja tidak jadi. Takut dan harapan ini berada dalam setiap kondisi dan posisi itu. Dengan demikian, orang yang memiliki ilmu kerohanian atau kebatinan bisa menjadi dekat dengan Allah. Kondisi dan posisi kerohaniannya itu ialah, bahwa ia tidak menginginkan sesuatu selain Allah, ia tidak cenderung dan merasa ingin kepada sesuatu selain Allah, dan ia tidak merasa gembira dengan yang lain selain Allah. Jadi, meminta supaya permohonannya diterima, atau janjinya dipenuhi, adalah berlawanan dengan jalannya, dan tidak sesuai dengan posisinya. Ada dua sebab Allah selalu tidak memperkenankan permohonan si hamba. Yang pertama, seseorang tidak mau dikuasai oleh terlalu mengharap atau mengangan-angankan, atas apa yang telah ditakdirkan Allah untuknya, ia tidak mau mendahului Allah di dalam setiap tindakan, dan ia tidak mengetahui bahwa takdir Allah itu mungkin ada yang lebih baik daripada apa yang dimintanya. Dan yang kedua, hal ini dapat menimbulkan syirik, yaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, kecuali para nabi. Karena dua sebab inilah, Allah selalu tidak memperkenankan permohonan hamba-hambanya, dikhawatirkan jika si hamba akan meminta menurut kehendak dirinya saja, tanpa mengembalikan kepada aturan dan perintah Allah. Dan ada kemungkinan, hal ini akan membawanya kepada perbuatan syirik. Ada bermacam-macam sebab, yang dapat menjerumuskan seseorang ke lembah syirik pada setiap posisi, kondisi, dan cara menempuh jalan kerohanian ini. Akan tetapi, apabila suatu doa atau permintaan itu sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah, maka hal ini akan menambah si hamba lebih dekat lagi kepada Allah, seperti dengan jalan sholat, puasa, dan menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena dengan mengikuti semua cara itu, berarti mematuhi perintah Allah.